tengok maju udah berdua Tinggal berdua ya. Ada penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa adhim wa karim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Shadaqallahu adzim. Ikhwah fillah rahimakumullah, peserta kursus dakwah Khairul Ummah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mengatakan kita ini bersaudara, atau trennya kalau di Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, lantas apa sih sebenarnya yang membuat kita menjadi saudara? Kira-kira apa, Pak? Apakah karena kita satu kampung? Apakah karena kita satu sekolah? Satu organisasi? Satu pekerjaan? Bukan ya. Jadi persaudaraan itu ada yang karena nasab, keturunan. Ada juga karena berteman lama, akhirnya dianggap saudara. Seperti itu. Namun Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam memperkenalkan yang namanya persaudaraan yang sangat kuat. Persaudaraannya dikarenakan yang namanya iman. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Yang artinya arti dari ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang lahir karena atas dasar keimanan. Allahnya sama, nabinya sama, kitabnya sama. Maka itulah yang ditawarkan oleh Islam yang disebut yang namanya ukhuwah Islamiyah. Ketika kita perhatikan dalam ayat tersebut, Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Jadi bukan sebaiknya orang mukmin itu bersaudara. Artinya iman kepada Allah itu melahirkan yang namanya konsekuensi persaudaraan. Kalau kita beriman, maka salah satu konsekuensi yang harus kita lakukan adalah kita memiliki persaudaraan sesama muslim. Kalau memang kita bersaudara, kenapa sih mudah bertengkar? Kenapa sih mudah tersinggung, mudah berprasangka, beda pendapat sedikit kita bermusuhan? Cuman gara-gara beda satu pendapat kita nggak mau ngucapin salam satu dengan yang lainnya. Ditegur sedikit merasa sakit hati. Ada masalah saling diam. Bahkan terkadang kita lebih mudah memaafkan orang yang jauh daripada saudara kita sendiri. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
maka kita bisa bertanya pada diri kita, kalau seandainya kita ingin dihormatin, apakah saya menghormati saudara saya? Apakah kita sudah menghormati saudara saya? Kalau kita ingin dimaklumin ketika salah, apakah kita sudah melakukan hal yang sama, memaklumi ketika saudara kita melakukan kesalahan yang tidak disengaja? Kalau saya ingin dibantu ketika susah, apakah kita juga sudah membantu saudara kita ketika saudara kita itu sedang kesusahan? Maka disinilah ukhuwah itu diuji. Nah, hadirin rahimahumullah, kalau ukhuwah memang merupakan konsekuensi dari iman, berarti kita tidak cukup hanya dengan mengatakan saya sayang sama saudara saya, tapi harus ada proses nih, proses yang harus dikerjakan. Setidaknya ada 4 proses. Yang pertama, bagaimana caranya kita menemukan hal-hal tadi? Ada yang namanya ta'aruf. Kalau patah di Indonesia apa? Tak kenal maka ta'aruf. Tak sayang ya, kalau patah aslinya tak kenal maka tak sayang. Bagaimana supaya sayang? Maka ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Saling mengenal. Kenal namanya, kenal asal daerah dari mana, tahu kondisinya, tahu kebutuhannya. Maka ukhuwah itu dimulai dari yang namanya mengenal. Karena terkadang orang yang kita anggap tidak peduli ternyata sedang punya masalah yang kita itu nggak ketahui, makanya kita kenal. Makanya dalam surat Al-Hujurat juga dikatakan lita'arufu, yang artinya kenalilah, yang menggunakan yang namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau di bahasa Inggris present tense, sesuatu yang berulang-ulang. Jadi bisa jadi orang yang kita kenal hari ini belum tentu 1 tahun kemudian tuh orang yang sama kondisinya. Dulu kayaknya orang ceria, kok tiba-tiba nggak ceria? Nah, mungkin karena kita belum mengenal kembali saudara kita tuh kondisinya seperti apa. Maka ketika kita sudah mengenal, yang kedua masuk ke tahapan yang namanya tafahum. Apa itu tafahum? Saling memahami. Jadi kalau udah kenal, udah tahu orangnya, udah tahu alamatnya di mana. Kayak saya sama Pak Reddy udah tahu alamatnya sebenarnya gitu, cuma belum sempat mampir aja Pak Reddy kemarin. Ya, jadi kalau sudah paham, maka kita nggak ada sedikit-sedikit itu menghakimi, sedikit-sedikit itu menyalahkan, karena kita sudah paham kondisinya. Karena dalam surat Al-Hujurat dikatakan dalam ayat 12-nya itu jauhilah banyak dari prasangka, karena prasangka itu ada sesuatu yang buruk. Seperti itu. Nah, kalau sudah ta'aruf, sudah paham, sudah kenal, sudah paham, maka masuk yang ketiga. Yang ketiga itu adalah ta'awun. Bagaimana mungkin kita bisa membantu orang dengan sebaik-baiknya kalau kita itu nggak kenal, nggak paham. Nah, kalau udah kenal, udah paham, maka kita akan bersedia menolong atau membantu saudara kita tersebut. Sebagaimana yang disampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 2, tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Ketika saudara kita sakit, maka kita akan menjenguknya. Ketika saudara kita kesulitan, maka kita akan bantu sebisa kita. Ketika saudara kita nggak tahu, maka kita ajarkan, dan seterusnya. Nah, maka ketiga hal ini akan melahirkan level tertinggi dari yang namanya persaudaraan keislaman atau ukhuwah Islamiyah, yaitu itsar. Apa itsar? Itsar tidak menggunakan kata tak lagi. Kalau di awalnya ta'aruf, tafahum, ta'awun, itu artinya saling mengenal, saling memahami, saling membantu. Maka ketika level ini ketiga ini sudah selesai, ada yang namanya itsar. Itsar itu nggak menggunakan lagi tak. Kenapa? Karena itsar ini artinya adalah mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri. Itu adalah level tertinggi dari persaudaraan Islam. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9, mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri. Nah, ketika kita mampu membantu, kita membantu. Ketika kita mampu memberikan, kita beri. Sebagaimana kisah sederhananya antara Ansor dan Muhajirin itu. Dalam konteks ini sebenarnya lebih kepada persoalan duniawi. Tapi kalau persoalan akhirat ya, maksudnya masalah ibadah itu harus fastabiqul khairat tuh. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Kalau misalnya urusan dunia fastabiqul tuh. Lomba-lomba ngurusin dunia gitu. Tapi kalau untuk akhirat ya duluan aja dah gitu. Kayak materi Pak Jon tuh.
Saf pertama, silakan Pak, silakan. Orang depan itu paling mantap, dipersilakan yang lain, terbalik itu konsepnya. Maka kesimpulannya, ikhwafillah rahmatullah, apakah yang membuat kita menjadi saudara? Maka adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka jangan berhenti pada mengaku saudara. Ikhwah itu harus ada tindakannya. Ta'aruf, takaful atau ta'awun, dan akan menuju yang namanya ihsan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waktunya lebih 3 menit. 10 menit.